أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian orang beriman, kata Allah, difardukan terhadap kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah 183. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama dan yang paling utama, mari kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan maunah atau pertolongannya serta kesadaran beragama, sehingga dengan demikian kita dapat menyahuti salat Jumat berjamaah sekaligus melaksanakan ibadah siam Ramadan. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada tingkat yang lebih baik dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam semoga tercurah ke hadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hadirin hamba Allah yang berbahagia, dasar pelaksanaan ibadah siam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah ungkapkan tadi agar semua orang-orang beriman tadi Allah seru difardukan, kutiba, diwajibkan terhadap kamu itu puasa sebagaimana layaknya umat-umat sebelum kamu, dengan pemahaman artinya umat-umat sebelum umat Islam, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, hakikatnya, idealnya, ya, itu mereka juga Allah perintahkan agama sawi tadi, agama samawi, agama langit, melaksanakan ibadah siam Ramadan, siam puasa. Hanya perbedaannya barangkali apakah mereka melaksanakannya atau lain sebagainya, tapi jelasnya perbedaan antara umat-umat sebelum datangnya Islam, yaitu umat terdahulu, mereka tidak melaksanakan sahur, sementara umat Islam perbedaannya adalah dengan melaksanakan sahur. Itu perbedaan antara puasa umat terdahulu dengan umat Islam. Agar apa? La'allakum tattaqun. Hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa secara juridis hanya 3 hal. Dalam definisi fikih dikatakan as-shaum al-imsak anil akli was-surbi walati min tulu'il fajr ila ghurubi syam. Definisi fikih yang dikatakan puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan berhubungan biologis kepada istri kita, ya, dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Setelah itu kembali diizinkan. Secara juridis, hukum fikihnya sah batal tinjauannya hanya 3 hal: tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks di siang Ramadan, sah puasa. Namun hadirin hamba Allah yang berbahagia, apakah ini yang diinginkan seorang yang berpuasa, atau adakah puasa secara juridis ini yang Allah hajatkan agar kita menjadi muttaqin? Karena tujuan puasa tidak lain bukan kurus, bukan di bidang alim, tidak, tapi agar kita bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Benar-benar ketaatan kepada Allah, berhati-hati terhadap yang dilarang dan diperintahkan Allah. Itu hakikatnya tujuan daripada puasa. Oleh karenanya, mari, karena ada sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, rubba shaimin laisa lahu min syamih ila al-'aths wal-ju'. Terkadang banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa. Artinya tidak mendapat pahala, tidak ada peningkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya lapar dan dahaga. Apa sebab? Karena puasa secara juridis, fikih saja, sah batal tinjauannya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks.
Selainnya dikerjakan sah, tetapi bukan itu tujuan puasa. Karena apa? Rasulullah berpuasa secara sunnah menganjurkan dalam beberapa hadis, salah satu di antaranya sebagai berikut. Malam yada' qalatu wal amala bihi jahla falaysa hajatan minallah fi ayda'a ta'amah wa syarabah. Hadis sahih, valid, otentik, riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah memberikan tuntunan dalam melaksanakan ibadah puasa terhadap umatnya, yakni agar berpuasa secara sunnah mengikuti aturannya, bukan sekedar juridis. Kata Rasulullah, malam yada' qaulatur, ini yang utama. Barang siapa yang tidak mampu mengucapkan yang tur, sia-sia, falaysa hajatan minallah, tidak diharapkan Allah, tidak diinginkan Allah, tidak diharapkan Allah. Ya, orang tadi yang berpuasa fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, meskipun orang tadi telah meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya. Hadirin Allah bahagia. Maka wajar Rasulullah sindir, ingatkan, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat nilai apa-apa, tidak bertambah keimanan, ketakwaan, jalan di tempat dari tahun ke tahun demikian saja. Artinya apa? Tidak bisa meninggalkan ucapan zuhur. Ini yang paling utama. Puasa secara sunnah, di samping menjaga yang masuk ke dalam mulut secara fikihnya, yuridisnya, makan, minum, buang seks, tapi menjaga yang paling utama keluar dari mulutnya. Sehingga Rasulullah tuntun dalam hadisnya, malam yada' qalatur, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan yang sia-sia. Sia-sia ini dusta, berbohong, menipu, termasuklah bercanda yang tidak benar atau bercanda parno, ya. Kemudian termasuklah membicarakan yang khaf, memaki, termasuk menipu dan sebagainya, memutarbalikkan kata. Alhamdulillah, yang jelasnya yang khaf, sia-sia. Berkembang di era sekarang, bukan hanya lisan saja yang tahu sia-sia, tetapi jari-jari tangan kita terkadang men-share berita hoax dan sebagainya yang tidak bermanfaat. Itu perbuatan amal zuhur sia-sia. Agak luar biasa di era sekarang ujian seorang yang berpuasa, karena ada ponsel atau HP tadi yang terkadang muncul hal-hal godaan yang tidak kita sangka, terbuka dan langsung, dan menerima hoax tadi sehingga terpengaruh sebagainya. Oleh karena boleh, tapi selektif. Tapi yang jelas sama kita, jangan sebarkan hoax. Itu adalah perbuatan yang sia-sia, wal amal bih, perbuatan bodoh, atau qaulatur, ucapan yang bodoh tadi sia-sia. Meskipun orang tadi telah tidak makan, minum, dan hubungan seks. Ini yang perlu perhatikan. Kalau anak TK barangkali sanggup berpuasa secara juridis, tidak makan, tidak minum, tidak dan sebagainya. Tetapi terkadang bagi kita yang telah tua-tua ini, atau yang 50 tahun ke atas, karena profesi dan sebagainya, terkadang ya, mendesain sesuatu yang tidak benar, memprogram sesuatu yang tidak benar, disampaikan kepada umat, disampaikan kepada masyarakat, apalagi seorang pejabat barangkali. Itu kan qaulatur, sementara berbuka puasa bersama di sorot TV dan sebagainya. Hanya puasa secara juridis. Kenapa? Belum mampu menjaga ucapan sia-sia dan perbuatan sia-sia tadi, atau konsep sia-sia tadi. Apa sebab? Mulut kita itu adalah ceret sebenarnya, ibarat saluran. Kenapa saya katakan demikian? Sebuah ceret diisi air susu, dituangkan ke gelas, walaupun gelas kaca, walaupun gelas bambu barangkali, gelas plastik, dia akan keluar air susu melalui mulut ceret tadi. Tapi kalau isinya minuman keras, akan keluar demikian juga. Kalau isi air comber, begitu juga. Oleh karenanya, apa yang didesain dalam hati orang yang berpuasa atau pikir puasa, keluar melalui mulutnya, yang khop, yang tahu sia-sia, maka tidak akan meningkatkan seorang mukmin menjadi muttaqi. Ini puasa. Mari kita tingkatkan puasa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Sehingga hadirin Allah bahagia, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ibarat malaikat berjasad manusia. Kenapa?
Karena pada saat manusia ini melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sunnah dan secara juridisnya, dia patuhi perintah Allah, tidak makan, tidak minum. Barangkali pengantin baru tidak berani mendekati istrinya di siang Ramadan. Padahal manusia mempunyai potensi untuk melakukan hubungan seks kepada yang halal, bahkan yang tidak halal, naudzubillah. Punya potensi atau keinginan syahwat makan yang enak-enak siang panas segini seperti teh manis dingin, atau barangkali lewat di jalan air tebu dan sebagainya. Tetapi karena Allah dan Rasulnya, dia tahan, kendalikan semua syahwatnya itu. Bahkan ingin berbicara dusta, bohong dan sebagainya, ingin mendesain yang negatif, karena Allah Rabb, dia tahan. Pada saat itu dia hanya bertasbih, beribadah kepada Allah. Siang dia berpuasa, malam qiyamul lail. Sehingga manusia atau orang-orang berpuasa dengan sunnah Rasulullah ini ibarat malaikat berjasad manusia. Kenapa? Tidak ada piktor dalam otaknya, tidak ada hati kotor, tidak ada desain yang negatif, dan yang keluar yang bagus-bagus. Itulah kriteria orang muttaqin. Kalau malaikat wajar tidak mempunyai syahwat kepada wanita cantik, tidak mempunyai syahwat keinginan kepada makanan yang enak-enak, tidak punya syahwat keinginan minuman yang segar-segar, dan tidak ada potensi untuk membangkang perintah Allah, taat hanya akal dan iman. Tetapi ini manusia yang mempunyai semua potensi, baik taat, baik bangkang dan sebagainya. Ada sifat malaikat, ada sifat iblis. Tapi saat berpuasa beralih, tingkatan manusia yang berpuasa dengan sunnah seperti malaikat berzat manusia. Kenapa? Luar biasa. Karena punya nafsu sebagai dikendalikan melebihi malaikat. Hadirin hamba Allah bahagia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin ibn Adam yudha'afun ilal hasana asrin amtaliha ila sab'imi'ah di'fin ila saum fa innahu li wa an azda'u bih. Nah, dalam hadis Bukhari ini Rasulullah juga mengatakan, ya, semua amal anak Adam dibalasi sehingga 10 kali lipat, ya, kecuali puasa sehingga 700 kali lipat Allah balasi. Kenapa? Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku, ketaatan kepada Allah SWT. Jadi hadirin hamba Allah bahagia, demikian luar biasa. Mari kita gunakan, terutama 50 ke atas. Puasa yang terakhir kita perbaiki, jangan jalan tempat seperti puasa anak TK. Kenapa? Tak sanggup makan, tak minum, tak berhubungan seks, tetapi tidak sanggup bertengkar, mengambil mainan kawannya, misalnya guli dan sebagainya, menangis dan sebagainya. Itu puasa secara juridis. Mari kita rubah. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar innahu huwal ghafurur rahim.